Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi bersama Ibu Ningsih. Materi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang DNA dan sintesis protein. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel di bab 4. Buka buku paketmu di bab 4. Ingat ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami macam-macam pembelahan sel. Yang kedua, membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, memahami fase-fase mitosis dan meiosis. Yang keempat, memahami tujuan pembelahan gametogenesis. Tetap fokus, semangat dalam pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini adalah pembelahan sel, halaman 81, buku paketmu. Pembelahan sel adalah merupakan pembelahan yang dialami setiap makhluk hidup. Pembelahan sel pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan sel yang pertama adalah amitosis. Amitosis adalah merupakan pembelahan sel yang terjadi secara langsung, tidak melalui tahapan. Ini terjadi pada bakteri. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, mengalami beberapa tahapan. Berikutnya meiosis. Meiosis terjadi pada sel gamet. Pembelahan ini mengalami pembelahan yang merupakan tahapan-tahapan. Terjadi berupa tahapan-tahapan dan dilakukan sebanyak 2 kali. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Ini ada fase-fase pembelahan sel. Berikutnya ada perbedaan mitosis dan meiosis. Ada gametogenesis yang terjadi pada manusia. Mitosis merupakan pembelahan inti sel yang meliputi beberapa tahapan. Mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki informasi genetik. Tahapan-tahapan yang dilaluinya, yang pertama ada profase. Benang-benang kromatin membentuk kromosom. Membran inti dan anak inti menghilang. Kromosom menduplikasikan diri menjadi sepasang kromatin. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Metafase. Benang-benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di bidang ekuator. Anafase. Benang-benang spindel memendek, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah dan setiap kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kromatid menipis dan mulai terbentuk anak inti. Sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Meiosis. Meiosis adalah merupakan pembelahan reduksi, diawali dari profase. Leptoten adalah kromatid berubah menjadi kromosom dan terlihat sebagai benang tunggal. Zigoten. Pada tahapan ini sentromer membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan serta terjadi sinapsis. Berikutnya pakiten. Setiap kromosom menggandakan diri membentuk 2 kromatid sehingga kromosom berpasangan mempunyai 4 kromatid yang tetrad atau bivalen. Diploten. Kromosom homolog saling menjauh dan terbentuk kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya pindah silang. Diakinesis, terbentuk benang spindel dari
pergerakan dua sentriol ke kutub yang berlawanan. Berikutnya metafase. Benang-benang spindel melekatkan diri pada setiap sentrosom kromosom. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan. Tujuannya membagi kromosom diploid menjadi haploid. Telofase. Membran inti dan anak inti mulai terbentuk. Terbentuklah dua sel anakan yang haploid. Berikutnya meiosis kedua. Profase 2, kromatid kembaran masih melekat di setiap sentrosom kromosom. Metafase 2. Tiap kromosom tertarik ke bidang ekuator. Benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase. Spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Fase terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dari video yang Ibu sampaikan tadi bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pembelahan itu ada 3, amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang kedua, pembelahan mitosis dan meiosis, perbedaannya kalau mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya, sedangkan kalau mitosis memiliki jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Yang ketiga, fase-fasenya. Fasenya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase mitosis itu mengalami 2 tahapan, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan berikutnya profase 2, metafase 2, dan anafase 2, serta telofase kedua. Yang keempat, gametogenesis menghasilkan gamet, spermatogenesis menghasilkan sperma, dan oogenesis menghasilkan sel telur. Itulah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami materinya. Materi minggu depan, pola-pola hereditas. Ingat, selalu jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, gunakan masker, cuci tangan selalu, agar kita tetap sehat dan semangat.